Setiap tahun, ribuan penduduk Indonesia meninggalkan kampung halaman untuk bekerja. Banyak yang berasal dari daerah miskin yang kehidupannya susah. Mereka tergoda tantangan baru dan gaji besar. Tapi kenyataan tidaklah begitu. Masalahnya, jual beli manusia telah menjadi bisnis besar. Penduduk Indonesia menjadi sasaran utama. Para pencari kerja harus waspada agar tidak menjadi korban dari apa yang disebut dengan perbudakan modern. Raudoh adalah pekerja rumah tangga di Arab Saudi selama 9 tahun. Tapi pekerjaan terakhirnya begitu mengerikan, ia nekat terjun dari lantai 4. Tulang punggungnya pun patah. Sampai hari ini, Raudoh masih harus memakai penyangga untuk menyembuhkan cederanya. Tapi penderitaan mentalnya adalah cedera terbesar. Raudoh tak akan pernah melupakan siksaan majikannya. Luka-luka di kakinya ini akibat disetrika. Kedua lengannya penuh bekas luka pisau. Bahkan, Raudoh pernah disetrum dengan kabel listrik. Akhir saya itu disetrum, itu yang mulutnya. Dimasukkan ke WC, semua disetrumin. Itu mulutnya nggak boleh makan. Terus gimana saya nggak bisa itu? Iya, disetrum dengan itu kabel yang kaset. Itu apa sih? Radio. Karena ada kabel, terus saya dibawa ke situ disetrum ilatnya. Ya, dipasangkan ke mulut saya, nggak boleh makan katanya. Raudoh tidak sendirian. Semakin banyak pekerja rumah tangga dikurung di tempat mereka bekerja. Mereka adalah korban dari apa yang disebut dengan jeratan utang. Mari saya hentikan video ini sebentar supaya saya bisa menjelaskan kepada Anda mengenai jeratan hutang. Karena ini merupakan masalah terbesar dalam perdagangan manusia. Dalam perdagangan manusia, semua biaya dibayar dari gaji pekerja. Dan untuk memastikan mereka tidak kabur sebelum hutang mereka lunas, mereka harus dikurung. Akibatnya, pekerja terbelenggu hutang. Jika mereka disiksa majikan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun terdapat protes di masyarakat, pemerintah dan penegak hukum gagal mengusut masalah ini sehingga tuntas. Laporan media mengenai penyiksaan Nirmala Bonet, 19 tahun, melambungkan namanya. Dunia tercengang melihat bekas luka Nirmala akibat pemukulan, penyetrikaan, dan luka bakar. Sang majikan berdalih Nirmala melukai dirinya sendiri. Tapi kasus ini memicu keprihatinan dunia mengenai pekerja rumah tangga lain yang sedang disiksa majikannya. ICMC memberikan penyuluhan dan bantuan kepada korban human trafficking. Mereka berkata, karena buruh migran diperjualbelikan, pelaku penyiksaan seringkali merasa mereka memiliki pekerja, bukannya mempekerjakan mereka. Majikan yang merasa telah memiliki pekerjanya karena mereka telah membayar mahal kepada agen. Dengan begitu mereka merasa berhak untuk memperlakukan pekerja itu sesuai dengan keinginan mereka, bahkan kadang disiksa atau diperlakukan kasar. Karena sebenarnya pekerja itu mempunyai hak-hak sebagai manusia, hak dasar mereka, walaupun mereka mempunyai hutang kepada agen atau majikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampir 60% penduduk di desa Pak Romli terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari kerja. Sebagai sponsor, ia menunjukkan cara mengurus dokumen dan menjelaskan biaya yang diperlukan. Pekerjaan ini adalah bisnis mahal. Para pekerja harus membayar honor sponsor dan agen, sejumlah dokumen, serta biaya pelatihan dan transportasi. Bisa mencapai berbulan-bulan lamanya sebelum mereka dapat menikmati hasil jerih payahnya bekerja.
Kadang-kadang ada yang 1 bulan terima gaji, ada juga yang 2 bulan nggak terima gaji, ada yang 3 bulan terima gaji. Itu tergantung majikannya sih. Tapi sekarang memang sistem orang Saudi itu kalau belum 5 bulan orang Indonesia itu nggak bisa ngegaji dulu. Penduduk di desa Pak Romli miskin, jadi ia tahu kebutuhan mereka untuk mencari kerja di tempat lain. Tapi tidak seperti kebanyakan sponsor, ia memperingatkan mereka akan bahayanya. Banyak sponsor dibayar dan rela berbohong demi mendapatkan pekerja. Bagi mereka, ini adalah bisnis. Mereka mengabaikan derita yang ditimbulkan. Sponsor semacam ini merupakan awal rantai human trafficking yang mengeksploitasi orang demi uang. Ini tampak seperti sebuah penjara, tapi tempat ini adalah penampungan buruh migran. Mereka dikurung agar tidak lari dari utang. Para perempuan ini beruntung, tetangga mereka telah menghubungi polisi, mereka pun dibebaskan. Tapi banyak buruh migran telah dikurung berbulan-bulan, dan semakin lama mereka ditahan, semakin besar utang mereka. Penyerangan fisik maupun seksual kerap dilaporkan. Dan biasanya tempat-tempat ini penuh sesak dan kotor. Waktu itu juga tempat untuk kita tidur juga tidak nyaman karena kita juga campur dengan gudang, bahkan kita kadang berdesak-desakan. Sampai-sampai pun kita tidur ya ada juga yang kita tidur tikusnya lewat di badan kita juga ada itu. Ini adalah salah satu tempat penampungan yang layak. Sesuai hukum, pekerja rumah tangga dilatih untuk persiapan kerja. Mereka belajar cara memasak, menyiapkan meja dengan baik, dan penyajian makanan. Pelatih memastikan siswa tahu cara mengerjakan semua hal dengan standar yang sangat tinggi. Mereka belajar cara merawat bayi dan orang sakit. Tanpa pelatihan macam ini, pekerja tak mampu menjalankan alat rumah tangga modern yang tidak mereka miliki di rumah. Para majikan sering menggunakan pendidikan yang kurang sebagai alasan mengapa mereka menjadi marah kepada pekerja rumah tangga mereka. Dalam laboratorium bahasa ini, siswa diajari kosakata yang penting. Waktu berangkat, mereka memiliki kualifikasi yang diakui dan portfolio profesional untuk ditunjukkan kepada majikan mereka. Kebetulan kalau berbicara mengenai tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, itu si tenaga kerja sebelum kita tempatkan harus punya keahlian. Maka didirikanlah yang namanya Yayasan PTKI yang spesial khusus untuk mendidik tenaga kerja agar mereka punya keterampilan untuk bisa bekerja di sana. Tapi bahkan tempat pelatihan ini pun mengurung siswanya. Mereka tidak boleh mengundurkan diri akibat utang yang menumpuk. Biaya per bulan di sini sebesar Rp750.000. Meski para pekerja mendapat pendidikan cukup, utang mereka meningkat pesat. Setelah pulang ke Jakarta, Giati menolong korban human trafficking seperti dirinya. Ia mengantar makanan dan alat mandi kepada pekerja di rumah sakit. Tapi kunjungan ini mengingatkan Giati akan pemeriksaan medis memalukan di tempat penampungan. Pemeriksaan bukan hanya wajib, tapi juga melanggar hak asasi dan biayanya menambah besar utang. Semua pada pandang kanan kiri teman gitu, semua pada bingung sampai disuruh sampai 3 kali gitu, baru kitanya buka baju gitu. Dan kita kan malu kan ketika pakai baju cuma celana dalam, ya kita duduk-duduk sampai begini di bawah-bawah gitu, di lantai bawah seperti itu. Ada kalanya Wurtiah takut ia tak akan pernah pulang. Ia ingin kerja di luar negeri tapi gagal tes kesehatan dan agennya berkata ia harus bekerja di Indonesia dengan menahan gaji 3 bulan pertama untuk menutupi biaya. Wurtiah ingin pulang, tapi agennya berkata ia telah menandatangani kontrak 2 tahun dan satu-satunya pilihan adalah melunasi utangnya.
Walaupun sakit, utang ini memaksa Wurtiah bekerja. Itu kan langsung nangis saya. Dia bilang, Anfit ya, saya kalau Anfit saya pulang aja. Kamu nggak bisa pulang, harus kerja lokal di sini. Ya tapi saya pengen pulang, atau suami saya nggak boleh, kalau Anfit saya pulang aja, nggak boleh kerja di mana-mana lah, harus pulang. Ya kamu nggak bisa, kalau pengen pulang harus ada uang 2 juta di atas meja saya, dia bilang gitu. Beberapa aparat berkata bahwa jika pekerja secara sukarela berutang, mereka harus melunasinya. Tapi kelompok aktivis berkata, pekerja tidak sepakat untuk dieksploitasi. Mereka mau karena mereka berharap bisa membayar utang itu kembali dengan hasil mereka di luar negeri. Yang masalahnya mereka tuh tidak tahu kalau mereka nanti di sana akan terjerat dalam situasi kerja yang eksploitatif. Itu umpamanya seperti ikan. Ikan ini mau menggigit umpan, tapi mereka nggak tahu kalau nanti akan dimasak. Ini terlihat seperti warung biasa, tapi banyak perempuan muda penjajah minuman telah dijual orang tua mereka kepada germo. Mereka dipaksa melunasi utang orang tua mereka dengan menjadi pelacur. Pria yang datang tahu bahwa menjual teh adalah kedok pelacuran, dan para penjajah sebenarnya dijual. Banyak di antara mereka adalah anak-anak. Weni baru 12 tahun waktu ia dijual orang tuanya. Ia ingat betul betapa takut dirinya dan bagaimana ia memohon ampun pada bibinya. Di situ saya nangis banget, saya nggak bisa ngomong. Karena yang jadi mami, saudara saya sendiri, bibi saya sendiri, yang minta kedua orang tua saya sendiri. Saya memang di situ, waktu itu memang nggak bisa, saya harus teriak sama siapa, saya ngomong sama siapa, saya nggak tahu. Jeratan utang menyebabkan begitu banyak penderitaan baik di tanah air maupun di luar negeri. Perempuan dan anak bahkan dikurung dan dijerumuskan ke dalam keadaan mengerikan. Semata-mata karena uang. Biaya yang ditagih seringkali dinaikkan dan tidak legal. Para korban menderita supaya orang lain menjadi kaya. Siapapun tidak boleh dikurung karena memiliki utang. Kejahatan ini sering tidak dihiraukan dan tidak diberi hukuman. Mari simak lagi apa yang telah disampaikan para korban. Jeratan utang disebabkan gaji pekerja ditahan berbulan-bulan untuk melunasi biaya. Agensi tempat penampungan dan majikan sering mengurung pekerja agar mereka tidak kabur sebelum utang mereka lunas. Akibatnya, pekerja terbelenggu hutang mereka. Sejak direkrut, pekerja mengeluarkan banyak biaya. Jika mereka tidak bisa langsung membayar, mereka dipaksa terus bekerja walaupun sakit atau disiksa. Meski undang-undang seharusnya diperkuat untuk menuntaskan masalah ini, kegagalan untuk memberdayakan hukum yang telah ada membahayakan orang Indonesia. Sampai hal ini diusut, pekerja harus berjuang sendirian untuk melindungi dirinya. Mari simak beberapa tips berikut. Berhati-hatilah memilih agen, cari tahu berapa biaya dan cara melunasinya. Mintalah kontrak dan pelajari secara seksama. Baiknya para buruh migran itu sudah punya rekening sebelum berangkat ke luar negeri agar bisa mengirimkannya via bank. Karena kalau membawa cash itu bisa diincar oleh siapapun di bandara, baik itu supir maupun petugas roli dan lain-lain. Jadi sebaiknya lewat bank. Buruh migran harus curiga terhadap orang-orang yang menawarkan mereka pekerjaan. Pelaku perdagangan manusia tidak selalu berupa sindikat. Mereka juga bisa berupa keluarga, tetangga, atau bahkan teman. Ya, cuma pesan saya jangan mudah tergiur dengan apa yang diiming-imingin mereka. Jangan percaya 100% sama teman. Belum tentu teman kita itu baik sama kita. Mungkin baik di depan kita, di belakang kita, tak tahulah namanya orang. Pesan saya hati-hati aja. Berikan data sponsor
agen, dan majikan Anda kepada keluarga. Mereka harus meragukan tawaran gaji besar dan tantangan menggairahkan. Jangan mudah tergiur gitu ya dengan iming-iming gaji yang besar, sementara yang sarjana aja itu masih banyak yang nganggur, apalagi yang tidak sekolah atau yang pendidikannya minim sekali kok bisa bekerja menghasilkan uang yang luar biasa. Ini aneh. Pilih pusat pelatihan yang baik dan tanya berapa lama Anda di sana. Secara legal, agen dilarang merekrut Anda jika tidak ada lowongan. Kepada calon-calon TKI yang mau berangkat, harap betul-betul memilih PJ TKI yang jelas alamatnya, yang jelas fasilitasnya, dan tanya betul-betul persyaratan yang harus dia penuhi. Jangan mau bayar duit yang berlebih-lebih, kecuali duit-duit tertentu yang seperti medikal dan transportasi dari daerah ke Jakarta. Ingat, majikan akan marah jika Anda tidak terlatih. Jadi pastikan Anda mampu melakukan pekerjaannya. Ibu berjanji sama anak-anak ibu biar kelantar juga jangan sampai mau keluar negeri lah. Ibu masih mendingan dapat pendidikan yang baik. Tapi ngeliat-liat orang mah